Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan para pelayan liturgis mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Kristus. Dan ibadah pagi hari ini akan disampaikan secara online. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Wado. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kita sekalian. Bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita pertaruhkan ibadah minggu ini di dalam kemurahan tangan kasih Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Yoel pasal 1 ayat 4. Saudaraku, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang Allah kasihi, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita naikkan pengakuan dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata.
Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Maka bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai umat yang telah menerima pengampunan daripada Allah, maka jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat 16 yang mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kesaksian pujian dari Gerakan Pemuda GPB Kasih Karunia memuji Tuhan.
Kekasih Tuhan, mari kita sedia hati kita untuk lawatan sabda Allah. Mari kita berdoa. Kami datang menyembah Dikau ya Bapa. Dalam kerendahan hati kami mengaku Engkaulah Allah tempat kami bernaung, tempat kami mempertaruhkan harapan hidup kami ke depan. Oleh karena itu kerinduan hati kami untuk terus mengandalkan sabda-Mu dalam hidup ini nyata dalam ibadah kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami saat ini. Tuhan berkati kami sebagai orang tua, kakak adik, bahkan semua yang ada di dalam rumah ini. Sehingga dalam rumah ini benar-benar kami jadikan sebagai rumah Tuhan yang memantulkan kasih Bapa bagi setiap orang. Bersabdalah bagi kami ya Bapa yang kudus, karena kami umat kepunyaan-Mu, sedia hati mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita kidungkan haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang ke-12, yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarkanlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat, yang tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai, kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, dan minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
Silakan duduk. Salam sehat, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam keadaan sulit ini. Biarlah kita mendengar apa yang menjadi seruan Allah melalui Nabi Yoel, yakni tetap bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terus terang saja bahwa pandemi virus corona telah membuat gundah, menjadikan semua orang menjadi gelisah. Hampir dari setiap kelompok anak-anak manusia menjadi sangat gelisah dalam kehidupan mereka. Gelisah karena anak-anak harus tetap di rumah dan mereka tidak dapat menikmati masa bermain mereka. Mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman sebaya mereka. Sementara orang tua dibatasi dan mereka menjadi gelisah karena ruang gerak aktivitas mereka pun menjadi terbatas. Pengusaha menjadi panik. Para pelaku ekonomi pun pada umumnya menjadi sangat gundah dan gelisah. Dalam kegelisahan ini ada yang bertanya, kapan badai corona ini akan berlalu? Dalam menghadapi situasi ini ada yang bersikap positif. Mereka terus berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan menghalau virus corona. Ada yang berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau melindungi. Sekalipun walaupun ada virus corona, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ada yang berdoa dengan bijak seperti itu. Tapi juga ada yang menjadi putus asa dan bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan sekarang berada? Sementara kami sedang dilanda oleh ketakutan akibat pandemik virus corona ini. Dalam kondisi seperti ini ada yang melihat juga sebagai satu kesempatan atau peluang untuk mencari keuntungan kepada mereka yang kurang beruntung. Ada yang memanfaatkan bantuan langsung tunai yang mestinya diberikan kepada mereka yang papa. Ada yang bertindak sebagai dukun dengan berbagai ramalan yang memberikan janji dan pengharapan kepada orang. Bahkan ada yang bertindak sebagai ahli teologi yang meramalkan bahwa pada saatnya Tuhan akan melenyapkan semua virus yang menebarkan ketakutan dan kecemasan. Tapi ada juga yang dengan sedikit angkuh mengatakan, saya tidak takut kepada virus karena saya mesti lebih takut kepada Tuhan. Pernyataan ini terdengar sangat rohani. Tapi sebenarnya di dalamnya mengandung unsur kesombongan rohani yang mengatakan agar kita melawan segala kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi Israel pada zaman Yoel juga ada dalam keadaan yang kurang lebih sama dengan situasi kita sekarang. Keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kacau balau. Hasil panen habis, ternak yang sudah tidak lagi produktif, bahkan mati. Keadaan ini sering menimbulkan anggapan dari bangsa Israel bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan sudah tidak lagi menunjukkan kepedulian. Bahkan ada yang beranggapan Tuhan sudah meninggalkan kita. Itulah gambaran Yoel tentang sikap bangsa Israel yang sedang berada dalam pergumulan dalam menanggapi keadaannya. Kasih Tuhan, semua itu dianggap gelap atau masa kegelapan. Semua itu dipandang sebagai masa tanpa pengharapan. Dan dalam keadaan seperti itu,
manusia cenderung mengandalkan diri. Dalam keadaan seperti itu manusia cenderung lari dan mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Padahal pertanyaannya, benarkah Tuhan meninggalkan kita? Benarkah Tuhan tidak lagi mau berpaling? Benarkah Tuhan sudah tidak lagi mau berbelas kasihan kepada kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Yoel mau mengajak kita untuk melihat dengan mata iman. Bahwa Dia, Tuhan, ada dan tetap ada bersama kita. Ini juga seruan Yoel kepada bangsa Israel pada saat itu juga, mestinya juga digarisbawahi atau menjadi landasan iman dari Bapak, Ibu, dan saya pada saat ini. Kalau kita lihat pada ayat 19, Bapak Ibu boleh membaca sendiri, saya tidak akan membaca biar supaya Bapak Ibu di rumah juga membaca ulang Alkitab terus menerus. Ayat 19, di situ ada seruan yang dikatakan. Sehingga dalam kehancuran, Yoel mau mengatakan bahwa Tuhanlah tempat bersandar. Yoel mengajak, Yoel menyerukan, supaya jangan menjadi putus asa, kehilangan pengharapan dalam situasi sulit itu. Bersandar tetap kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada masa Yoel ini mestinya kita melihat, kita dapat tarik ke dalam kehidupan kita pada kenyataan kita pada saat ini. Kekasih Tuhan, ketidakmauan orang bersandar kepada Tuhan yang menggejala pada saat itu, bahkan sampai hari ini pun juga masih nyata jelas. Dan sayangnya, dalam persekutuan anak-anak Tuhan pun juga hal itu terlihat. Sehingga orang berpaling daripada Tuhan itu bukan hanya mereka yang ada di dunia sana. Bukan hanya mereka yang berada di dunia sekuler sana saja. Tapi itu juga mulai menggejala di dalam kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan. Mereka mulai berpaling. Sehingga kalau kita baca sebenarnya apa yang terjadi pada masa Yoel ini juga sudah dikatakan juga berulang kali oleh Paulus. Kalau kita lihat di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, di situ dikatakan oleh Paulus kepada jemaat mula-mula melalui Timotius bahwa pada saatnya akan terjadi kesulitan-kesulitan yang akhirnya membuat semua orang sudah tidak lagi menunjukkan kepedulian bahkan kehidupan beriman mereka. Maka dari itu Yoel menyerukan, tirulah pengharapan yang ada yang diserukan. Apapun keadaan kita, Yoel mengatakan bahwa tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Karena ini adalah kecenderungan manusiawi. Mencari solusi di luar Tuhan. Mendengar ramalan-ramalan kosong. Bapak Ibu, peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yakni mulai dari krisis ekonomi, politik, bahkan moral, dan sekarang pandemik virus corona, janganlah hanya menjadi catatan sejarah pada masa kini saja. Kalau Bapak Ibu bandingkan ayat 1, ayat 2 dari kitab Yoel ini. Melainkan apa yang terjadi pada saat ini, kesulitan-kesulitan yang sedang kita gumuli saat ini, semua itu harus menjadi peringatan. Agar umat Allah di Indonesia, agar umat Allah di Bali, agar umat Allah dikasih karunia dan pasar sepenuhnya berserah pada Tuhan dan meninggikan kebenarannya. Sehingga peristiwa COVID-19 ini atau bencana yang terjadi ini sesungguhnya kita diajak untuk menyadari pentingnya bergantung penuh kepada Allah. Catatan akhir yang perlu kita renungkan. Bapak Ibu, meski tidak semua bencana adalah hukuman Allah. Tapi sebagai umat Allah kita patut bertanya, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui bencana yang sedang melanda dunia saat ini?
sehingga kita tidak menjadi panik. Apa yang menjadi pesan Tuhan melalui peristiwa pandemik virus corona ini. Mari kita ceritakan kepada generasi-generasi berikutnya bahwa oleh karena Tuhanlah kita bisa terluputkan dari semua persoalan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan segenap orang percaya di sepanjang abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita naikkan syafaat. Bapak Ibu, kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, tapi hati yang terangkat kepadamu ya Allah, kami bersama dengan seisi rumah tangga kami datang memohon kepadamu ya Tuhan, temanilah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, sehingga sekalipun ada ketakutan di dunia ini, namun kami tetap berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan, sehingga kami terus menikmati keselamatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu yang senantiasa menopang kami untuk terus bersaksi sekalipun ada berbagai-bagai sakit penyakit yang terjadi di sekitar kami. Hal itu nyata dalam perlindungan-Mu ya Tuhan ketika kami melihat keberhasilan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, anak-anak kami dalam usaha mereka, anak-anak kami dalam menggapai cita-cita masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka di dalam kemurahan tangan kasih-Mu Tuhan. Tuntun mereka dengan kasih Tuhan, sehingga mereka terus menapaki hari-hari hidup mereka menuju masa depan yang telah Tuhan sediakan. Dan pada saatnya mereka mengembalikannya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi rumah tangga kami, Tuhan berkati kami sebagai orang tua, ayah dan ibu. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak. Anugerahkanlah roh kasih-Mu di dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah rumah kami boleh menjadi rumah Tuhan yang senantiasa memantulkan kasih dan berkat Allah bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan tangan kasih kami. Karena kami menyadari penuh bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sehingga kami siap untuk melanjutkan hidup kami sebagai berkat Tuhan yang melayani. Bapa Surgawi, di dalam ibadah ini kami ingin menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan yang terus menemani generasi muda gereja, secara khusus pemuda GPIB Kasih Karunia yang terus menikmati kemudaan usia mereka di dalam bimbingan tangan kudus-Mu. Oleh karena itu dalam kerendahan hati kami ingin mempertaruhkan mereka. Tuhan berkati mereka dalam cita-cita mereka. Tuhan berkati mereka dalam segala usaha kerja dan pendidikan mereka. Biarlah mereka boleh merasakan tangan Tuhan yang kuatlah, yang senantiasa melindungi dan menuntun mereka berjalan menuju masa depan yang penuh kepastian bersama Dikau. Ya Bapa, Tuhan berkati semua yang kami kasihi dan kami cintai, orang tua kami, saudara bersaudara kami,
anak-anak kami, suami kami, istri kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami saat ini, maupun mereka yang berada jauh dari kami. Kami juga bersama-sama pada saat ini ya Tuhan, mau memperterukan mereka yang sedang berada dalam kelemahan fisik. Tuhan berkati mereka yang berada dalam kelemahan fisik, baik oleh karena kesenjaan usia mereka, maupun oleh karena sakit. Tuhan sertai mereka dalam pembaringan. Mereka yang sedang berada dalam pemulihan, ya Tuhan, Engkau berkati dan jaga mereka. Biarlah waktu pemulihan ini benar-benar merupakan waktu Tuhan yang sedang mempersiapkan mereka untuk menggapai kesembuhan dan kekuatan. Sehingga pada saatnya kami boleh melihat kekuatan baru daripada Tuhan memperlengkapi hidup mereka. Dan kami siap untuk meneruskan tugas iman yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini. Dari tanggal 24 hingga tanggal 30 Mei, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Ya Bapa, biarlah pertambahan usia ini dinikmati dengan penuh sukacita dan senantiasa menikmati tahun rahmat-Mu ini dengan mengembalikan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Kami ingin mempertaruhkan pelayanan kami. Tuhan berkati kami yang melayani sebagai presbiter. Tuhan berkati kami yang melayani sebagai pelengkap ibadah, baik vokal group maupun pelayan organis, pelayan multimedia, pelayan parkir koster, karyawan gereja, bahkan semua jemaat-Mu. Ya Bapa, lawatlah kami satu persatu dan nyatakanlah bahwa Engkau mengasihi dan mencintai kami, sehingga kami membangun hidup dalam terus berpengharapan. Terima kasih ya Bapa, kami mau mempertaruhkan pemerintah dan bangsa ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Tuhan sertai dan Tuhan temani, biar dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka senantiasa mengarahkan hati hanya kepada Tuhan, sehingga terciptalah damai sejahtera Allah dalam kebersamaan hidup segenap anak-anak bangsa. Inilah kami ya Bapa yang datang dengan kerendahan hati, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami pohonkan kepadamu boleh menjadi layak seturut dengan kebesaran rahmat-Mu bagi kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puji-pujian dari Gerakan Pemuda kembali memuji Tuhan.
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman-Nya dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa kepada Allah. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas kuasa dan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Kiranya Engkau berkenan menerima dan berkati persembahan kami ini agar berguna demi mewujudkan pelayan kasih dan keadilan bagi sesama. Ajarkanlah kami menjadi persekutuan yang terus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan damai sejahtera bagi sesama. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari Minggu 24 Mei 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari ini yang disiarkan secara online. 2. Pemberitahuan. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat GP Kasih Karunia Denpasar bahwa mulai minggu ini dan seterusnya, ibadah hari Minggu streaming akan disampaikan secara online dan diharapkan seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu tersebut secara online lewat kanal YouTube di rumah masing-masing. 3. Himbauan. Dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona, maka Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar menghimbau agar seluruh warga jemaat selalu mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia selama masa pandemi COVID-19, seperti
berdiam diri di rumah, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam bersosialisasi. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Wadu yang telah melayani dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa berberkati pelayanan dan keluarga. Terima kasih Bapak Pendeta. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken, dan penatua yang bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk pergi dalam damai sejahtera Allah. Teristimewa kita jadikan rumah tangga kita sebagai rumah Tuhan yang senantiasa memantulkan berkat-Nya bagi orang-orang di sekitar kita, dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Setialah kita kidungkan. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.